Suara hujan malam itu menetes lembut di atas genting rumah besar keluarga Subandi. Namun di dalamnya, bukan kehangatan yang terasa, melainkan dingin. Dingin yang menusuk seperti pisau tak terlihat. Olivia berdiri di depan pintu rumah yang selama 20 tahun menjadi dunianya. Kini, rumah itu menatapnya kembali. Tanpa kasih, tanpa belas. Di hadapannya, sang ayah, Pak Subandi, berdiri tegap dengan wajah batu. Dan di sisi lain, Ibu Lastri, ibunya sendiri. Wanita yang dulu memeluknya saat demam, kini memeluk dirinya sendiri, seolah jijik pada darah dagingnya. "Cepat keluar dari rumah ini, Olivia." Kalimat itu meluncur dari bibir ayahnya seperti vonis mati. Air mata yang menggantung di sudut mata Olivia tak sempat jatuh. Dia hanya mampu menggenggam erat tali ransel kecil yang berisi 2 helai pakaian dan selembar ijazah. Rasanya mustahil bahwa malam ini orang tuanya sendiri memilih mengusirnya demi adiknya yang lebih cerah masa depannya. Dan ketika pintu kayu itu ditutup dengan suara keras, hidup Olivia pun ikut terkunci di baliknya. Dia berdiri sendirian di teras, di bawah hujan yang kini deras, sementara suara di dalam rumah sudah tak lagi memanggil namanya. Namun di balik luka yang terbakar di dadanya, sebuah janji mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Suatu hari, mereka akan menyesal. Kalimat itu bukan diucapkan, tapi ditanam dalam hati, seperti benih yang kelak akan tumbuh menjadi badai. Hujan semakin deras, mengguyur wajah Olivia yang pucat. Hijabnya basah, menempel di pipi. Sementara jemarinya gemetar, menggenggam ransel lusuh yang berisi sisa hidupnya. Pintu rumah di belakangnya kini telah tertutup rapat, seolah menegaskan bahwa semua kasih yang pernah ada telah ikut terkubur bersama suara kunci yang diputar dari dalam. Di dalam rumah, ayah Subandi menghela napas berat, tetapi tidak menyesal. "Semua ini untuk Maudi," katanya datar. Ibu Lastri mengangguk. "Dia masa depan keluarga ini. Olivia hanya beban." Dan di lantai 2, Maudi, adik yang dulu sering Olivia suapi waktu kecil, kini berdiri di balik tirai jendela. Ia tersenyum kecil, senyum puas yang menusuk lebih tajam daripada pisau. Di luar, Olivia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah jadi tempatnya tertawa, berlari di halaman, dan tertidur di pangkuan ibu. Kini, semuanya terasa asing. Air matanya menolak keluar, bukan karena dia tak ingin menangis, tapi karena rasa sakit yang begitu dalam, hingga air mata pun membeku di matanya. Langkah pertamanya di tanah basah terasa berat. Sepatunya tertinggal di dalam rumah, dan dia tidak diizinkan mengambilnya. Setiap langkah kaki, telanjangnya di aspal dingin seperti menyayat kulit. Tapi Olivia tetap berjalan. Dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Dunia terasa begitu luas, dan dirinya begitu kecil. Di ujung jalan, di bawah lampu jalan yang redup, Olivia berhenti. Hujan mereda, hanya menyisakan gerimis, dan suara gemericik di selokan. Ia menatap kembali rumah besar itu, lalu berbisik, pelan, nyaris tanpa suara. "Mulai malam ini, kalian bukan lagi keluargaku, tapi alasan aku harus menjadi lebih kuat." Dan dari situlah, perjalanan barunya dimulai. Bukan perjalanan menuju rumah, tapi perjalanan menuju harga dirinya yang direbut. Malam itu berubah menjadi neraka yang tak berapi. Olivia berjalan tanpa arah di jalanan kota yang dingin dan gelap, hanya ditemani oleh bayangan dirinya yang lelah. Perutnya mulai perih, kakinya lecet, dan rasa takut merayapi setiap sudut pikirannya. Ketika lampu toko mulai padam satu persatu, ia menemukan sedikit tempat berteduh di depan toko yang sudah tutup. Dengan ransel sebagai bantal dan kardus bekas sebagai alas, Olivia berbaring. Hujan masih menetes dari atap seng, jatuh di samping wajahnya. Matanya terbuka, menatap langit yang hitam tanpa bintang. Ia tidak tidur malam itu, hanya memeluk lutut, mencoba menahan dingin yang menusuk tulang. Pagi datang tanpa harapan. Matahari terbit memantulkan sinarnya di genangan air, seolah mengejek tubuhnya yang kotor dan berdebu. Perutnya melilit. Olivia berjalan perlahan ke taman kota, berharap bisa meneguk seteguk air. Ia menemukan keran air mancur umum, menunduk, dan meneguk langsung dari sana. Airnya berasa besi, tapi cukup untuk menenangkan tenggorokannya yang kering. Hari demi hari berlalu seperti kabut. Olivia tidur di depan ruko, di lorong pasar, di bawah atap beton yang bocor. Hijabnya kini pudar warnanya, bajunya lusuh dan berbau. Ia menunggu di belakang restoran cepat saji, menanti sisa makanan yang dibuang. Setiap gigitan yang masuk ke mulut terasa seperti menelan harga dirinya sendiri. Dan ketika tubuhnya hampir menyerah,
takdir mempertemukannya dengan luka yang lebih dalam. Sore itu, di trotoar depan pusat perbelanjaan mewah, Olivia melihat sebuah mobil sport merah berhenti di depannya. Dari dalamnya keluar 3 gadis muda, tertawa keras. Salah satunya adalah Maudy, adiknya sendiri. Bersinar, cantik, penuh kebanggaan, mengenakan pakaian bermerek dan kacamata hitam mahal. Ia berjalan melewati Olivia tanpa mengenali wajah di balik kotoran dan debu itu. Temannya menyenggol bahu Olivia dengan jijik. "Ih, gelandangan, minggir dong." Maudy hanya melirik sebentar, lalu tertawa kecil. "Bau banget," katanya sambil terus berjalan. Tawa itu menggema di kepala Olivia, jauh lebih nyaring dari suara kendaraan di jalan. Itulah detik di mana hatinya berhenti merasa sedih. Yang tersisa hanyalah amukan sunyi, dingin, membakar, dan penuh tekad. Baik, kalau dunia menginjakku, aku akan berdiri di atasnya suatu hari nanti. Dan malam itu, di bawah langit kota yang tak mengenalnya, Olivia bersumpah dalam hati. Dia tidak akan mati di jalanan ini. Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna jingga. Orang-orang berjalan cepat pulang ke rumah, sementara Olivia masih melangkah tanpa tujuan dengan tubuh letih dan mata kosong. Lapar menggigit perutnya seperti belati tumpul. Dia hampir menyerah hingga pandangannya tertumbuk pada sebuah papan tulis kecil di depan sebuah warung sederhana. Tulisan kapur di papan itu berbunyi, "Dibutuhkan tenaga cuci piring, langsung kerja." Jantung Olivia berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia merasakan sedikit cahaya. Tanpa pikir panjang, ia mendorong tirai plastik di depan warung dan melangkah masuk. Aroma sambal dan gorengan bercampur dengan asap dapur memenuhi udara. Di balik meja, seorang wanita tua dengan celemek kotor tengah sibuk memotong sayuran. Tatapannya tajam, tangannya cekatan. "Mau apa, Nduk?" tanya wanita itu tanpa menoleh. "Saya mau melamar kerja, Bu. Jadi tukang cuci piring," jawab Olivia. Suaranya pelan, nyaris serak. Wanita tua itu berhenti memotong, menatapnya dari atas ke bawah. Ia melihat wajah yang letih, pakaian kotor, namun di mata Olivia ada sesuatu, sebuah tekad yang hidup di tengah kehancuran. "Kerja di sini nggak gampang," katanya. "Dari pagi sampai malam, panas, kotor, nggak ada waktu santai. Kamu kuat?" Olivia menegakkan tubuhnya sedikit. "Saya kuat, Bu. Saya cuma butuh kesempatan." Wanita itu diam sejenak, lalu menunjuk ke tumpukan piring yang menggunung di belakang dapur. "Kalau kamu bisa bersihkan setengahnya dalam 1 jam, tanpa ada yang pecah, kamu diterima." Olivia tidak menunggu lagi. Ia langsung menggulung lengan bajunya yang lusuh dan mulai bekerja. Air panas menyiram tangannya, sabun menusuk luka-luka kecil di kulitnya. Tapi ia tidak berhenti. Setiap piring yang bersih bukan hanya alat makan. Itu adalah langkah menuju harga diri. 1 jam kemudian, wanita itu datang ke belakang. Ia terdiam. Semua piring sudah bersih, tersusun rapi. Tanpa banyak bicara, wanita itu meletakkan sepiring nasi, ayam goreng, dan segelas air putih di meja kecil. "Makan dulu," katanya singkat. "Besok datang lagi jam 6 pagi. Namaku Ibu Asih." Olivia menunduk menahan air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia tidur di kamar kos sempit yang pengap, tapi tidur dengan perasaan tenang. Ia baru saja menemukan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari bab baru dalam hidup Olivia. Dia bekerja seperti mesin, datang paling pagi, pulang paling malam. Tangan halusnya kini mulai mengeras, penuh kapalan dan luka kecil karena air sabun panas. Namun di setiap tetes keringat yang menetes, tersimpan rasa syukur yang tak terucapkan. Warung Ibu Asih bukan tempat besar, hanya warung makan sederhana dengan dinding kayu dan meja panjang dari triplek. Tapi di balik kesederhanaannya, tempat itu menjadi sekolah kehidupan. Olivia belajar bukan hanya mencuci piring, tapi juga tentang kejujuran, ketekunan, dan nilai dari setiap rupiah. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Ibu Asih melihat Olivia sedang berdoa di sudut warung yang sepi. Tangan gadis itu bergetar, tapi doa yang keluar dari bibirnya begitu khusyuk. Cahaya kecil dari lampu gantung memantul di wajahnya yang letih. Wanita tua itu berdiri diam di dekat pintu, memperhatikan dalam hening. Ia tahu anak ini berbeda. Keesokan paginya, Ibu Asih membangunkan Olivia lebih awal. "Kalau kamu mau belajar bisnis, ikut aku ke pasar," katanya. Olivia mengangguk tanpa tahu apa yang menantinya. Di pasar, Ibu Asih mengajarinya hal yang paling dasar, memilih sayur segar, menawar harga, menghitung modal dan keuntungan. "Bisnis bukan cuma soal untung besar, Nduk," ujar Ibu Asih
sambil menimbang cabai merah, tapi tentang cara menjaga kejujuran kecil setiap hari. Olivia memperhatikan setiap gerak tangan gurunya itu. Ia belajar cara menilai ikan segar hanya dari aroma, cara menawar dengan percaya diri, dan bagaimana membaca karakter orang dari mata mereka. Setiap hari, ia semakin mahir. Dari membantu di dapur, ia mulai mengurus kasir. Dari mencatat pembelian, ia mulai menghitung laba harian. Namun Olivia tidak berhenti di situ. Suatu malam, ia berkata pelan, "Bu, setiap malam banyak makanan sisa. Kenapa tidak kita jual lebih murah sebelum tutup? Daripada dibuang, lebih baik jadi uang." Mata Ibu Asih berbinar. "Anak pintar," katanya tersenyum. Keesokan malamnya, Olivia menulis di papan karton, "Paket hemat jam 9 malam, setengah harga." Hasilnya luar biasa. Para tukang ojek, mahasiswa, dan pekerja malam datang berbondong-bondong. Warung yang dulu sepi menjelang tutup, kini ramai hingga larut. Ibu Asih menatap Olivia dengan bangga. "Kamu bukan cuma pekerja keras, kamu juga punya pikiran cemerlang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kini Olivia tidak hanya mencuci piring, tapi juga mengelola warung. Ia belajar menulis pembukuan, menghitung biaya, bahkan menabung dari gajinya yang kecil. Setiap rupiah ia simpan rapi, bukan untuk membeli pakaian baru, tapi untuk masa depan yang masih samar. Masa depan yang kini mulai tampak sedikit lebih terang." Hari Minggu adalah satu-satunya hari libur bagi Olivia. Tapi bukan berarti dia beristirahat. Ketika kebanyakan orang memilih tidur panjang, Olivia justru berjalan menuju perpustakaan umum kota, sebuah tempat tenang, berpendingin udara, dan yang terpenting, memiliki komputer dengan akses internet gratis. Di sanalah dunia baru terbuka di hadapannya. Dia mulai membaca artikel tentang bisnis, pemasaran, dan kisah orang-orang sukses yang memulai dari nol seperti dirinya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi satu kata terus terngiang di pikirannya, peluang. Suatu hari, matanya tertumbuk pada sebuah iklan di layar komputer tua. Seminar online gratis, cara UMKM naik kelas lewat media sosial. Olivia menatap layar itu lama, lalu, tanpa ragu, ia mendaftar. Sejak hari itu, ia belajar sesuatu yang benar-benar baru. Tentang branding, strategi digital marketing, hingga bagaimana memotret produk agar terlihat menarik. Ia tidak punya modal besar, tapi ia punya semangat dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. "Bu, boleh saya foto makanan kita?" tanyanya suatu pagi pada Ibu Asih. Dengan izin itu, Olivia memotret ayam goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan Ibu Asih menggunakan ponsel bekas yang baru berhasil ia beli dari hasil menabung. Dia lalu membuat akun media sosial sederhana dan mengunggah foto-foto itu, disertai kisah singkat tentang resep dan ketulusan sang pemilik warung. Awalnya tak ada yang terjadi. Hanya beberapa like dan satu komentar, tapi Olivia tidak berhenti. Ia belajar tentang waktu terbaik memposting, penggunaan hashtag, dan cara menulis deskripsi yang menggugah selera. Seminggu kemudian, seorang pelanggan baru datang. "Saya lihat di internet, Bu. Katanya sambalnya enak banget," katanya dengan antusias. Ibu Asih hampir tak percaya. Pelanggan dari internet, dari unggahan sederhana Olivia. Sejak hari itu, warung mereka berubah. Bukan hanya pelanggan lama yang datang, tapi anak muda, pekerja kantoran, bahkan influencer kecil mulai berdatangan. Warung kecil itu menjadi ramai. Dan di balik semua itu adalah kerja keras seorang gadis yang dulu diusir dari rumah tanpa sepeser pun. Olivia menyadari sesuatu. Dunia digital bukan hanya tempat orang-orang kaya bermain. Itu adalah jembatan bagi mereka yang berani belajar. Dengan percaya diri yang tumbuh, ia mulai membantu pedagang lain di pasar. "Pak, jualan Bapak bagus. Mau saya bantu promosikan di internet?" katanya kepada seorang penjual keripik. Awalnya mereka ragu, tapi Olivia menawarkan bantuannya gratis. "Kalau nanti jualannya laku, Bapak boleh bayar seikhlasnya." Sedikit demi sedikit, ia membantu penjahit, tukang sepatu, pembuat makanan kecil. Ia membangun portofolionya sendiri. Tanpa gelar, tanpa modal, hanya dengan kejujuran dan hasil nyata. Setiap malam, ia menulis catatan, ide-ide baru, strategi pemasaran, dan rencana masa depan. Tahun pertama berlalu dan hidupnya tak lagi gelap. Olivia kini punya tabungan kecil, keterampilan besar, dan keyakinan yang lebih besar lagi. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya di dunia digital akan segera membuka pintu menuju takdir yang luar biasa. Sore itu, cahaya matahari masuk melalui jendela perpustakaan, memantul di layar komputer tua tempat Olivia biasa belajar. Tangannya yang kasar dari pekerjaan dapur, kini dengan cekatan mengetik di keyboard. Ia tengah memeriksa email yang jarang sekali berisi hal penting. Biasanya hanya promosi, iklan kursus,
atau pemberitahuan dari situs belajar gratis yang ia ikuti. Namun hari itu, satu pesan menarik perhatiannya. Subjeknya berbunyi, Inquiry Project Manager. Jantung Olivia berdetak lebih cepat. Pengirimnya adalah seorang pria bernama Ethan Raharjo, seorang investor teknologi yang namanya tak asing di berita bisnis lokal. Dengan tangan bergetar, Olivia mengklik email itu. Saya menemukan profil bisnis seorang pengrajin sepatu yang kamu bantu promosikan. Saya terkesan dengan peningkatan penjualannya dalam 3 bulan terakhir. Saya tidak butuh ijazahmu, saya butuh hasil kerjamu. Datanglah ke kantor saya besok jam 10 pagi. Kita bicara soal proyek besar. Olivia menatap layar lama, tak percaya dengan yang baru saja ia baca. Alamat kantor yang tertera di bawah email itu adalah gedung pencakar langit di pusat bisnis kota. Gedung yang sama tempat Maudy dulu berbelanja dengan teman-temannya, menatap Olivia dari atas sambil menertawakannya. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Dia menatap jam di dinding, tersenyum kecil. Besok, segalanya akan dimulai. Keesokan harinya, Olivia berdiri di depan gedung itu. Rasanya seperti mimpi. Lantai marmer mengilap, petugas resepsionis berpakaian formal, aroma parfum mahal di udara. Ia menatap pantulan dirinya di kaca lobi. Hijab krem sederhana, tas kecil, dan mata yang dipenuhi keyakinan. Pertemuan dengan Ethan berlangsung singkat namun menentukan. Investor itu bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia hanya menatap Olivia, lalu berkata, kalau kamu bisa bantu ratusan UMKM naik kelas seperti yang kamu lakukan untuk pengrajin sepatu itu, aku akan jadikan kamu manajer proyek pertamaku. Sejak hari itu, hidup Olivia berubah arah dengan kecepatan yang tak pernah ia bayangkan. Ia bekerja di perusahaan startup milik Ethan, sebuah perusahaan rintisan yang membantu usaha kecil masuk ke pasar digital global. Awalnya, ia hanya karyawan biasa tanpa gelar sarjana. Ia diejek oleh rekan-rekannya, dipandang sebelah mata, tapi ia tidak peduli. Olivia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia belajar bukan hanya tugasnya sendiri, tapi juga tugas semua divisi. Keuangan, logistik, pemasaran, hingga teknologi. Setiap hari, ia menambah satu kemampuan baru, satu langkah lebih maju. Dalam 6 bulan, Ethan memanggilnya ke ruangannya. Kamu tidak hanya pekerja keras, katanya dengan nada serius. Kamu pembangun. Mulai hari ini, kamu project manager. Dan dari situlah, nama Olivia mulai dikenal. Ia bukan lagi gadis yang diusir di malam hujan, tapi seorang wanita yang membawa ratusan UMKM menuju masa depan digital. 3 tahun berlalu sejak hari Olivia diterima di perusahaan rintisan itu. Dalam dunia bisnis yang keras dan kompetitif, ia bukan hanya bertahan, ia bersinar. Setiap proyek yang ditanganinya sukses, setiap klien yang ia bimbing tumbuh, dan setiap tim yang ia pimpin belajar arti kerja keras darinya. Investor sekaligus mentornya, Ethan Raharjo, sering berkata, Olivia, kamu bukan sekadar karyawan, kamu jiwa di balik pertumbuhan perusahaan ini. Dan ia benar. Olivia bukan hanya memahami data dan strategi, ia memahami manusia, para pengusaha kecil yang dulu pernah berada di posisinya. Ia tahu rasa takut gagal, rasa lapar, dan rasa tidak dipercaya. Dan karena itu, setiap keputusannya lahir dari empati, bukan ego. Lalu datanglah hari besar itu. Perusahaan startup tempatnya bekerja diakuisisi oleh sebuah korporasi multinasional dengan nilai yang luar biasa. Sebagai salah satu karyawan inti, angkatan pertama, Olivia menerima saham besar dalam kesepakatan tersebut. Rekan-rekannya menggunakan uang itu untuk membeli mobil sport, apartemen mewah, atau berlibur ke luar negeri. Tapi Olivia justru menyewa sebuah ruko kecil, membeli 3 komputer bekas, dan merekrut 2 lulusan baru yang masih hijau. Di atas meja kayu sederhana, ia menulis nama perusahaannya, OASE Creative Digital Agency. Nama itu lahir dari doa. Oase, tempat kehidupan tumbuh di tengah padang pasir. Begitu pula visinya, menjadikan oase tempat di mana usaha kecil bisa datang, minum, dan bertumbuh. Tahun pertama adalah ujian. Olivia menjadi segalanya, CEO, akuntan, staf pemasaran, bahkan petugas kebersihan. Ia bekerja 18 jam sehari, minum kopi instan, dan tidur di bawah meja kantornya. Tapi ia terus berjalan, dan satu hal membuatnya bertahan, reputasi. Klien tahu satu hal tentang Olivia. Ia tidak menjual janji, ia memberikan hasil. Dan itulah yang membuat namanya mulai terdengar di seluruh kota. Dari ruko kecil di pinggir jalan, OASI Kreatif perlahan tumbuh. 2 tahun kemudian, mereka pindah ke gedung perkantoran menengah. Dan hanya dalam waktu 5 tahun,
Perusahaan itu menyewa 2 lantai penuh di salah satu gedung paling bergengsi di Jakarta. Kini, Olivia duduk di ruang rapat lantai 35. Di hadapannya 15 manajer senior menatap layar proyeksi berisi rencana ekspansi besar. Wajahnya tenang, suaranya tegas. Fokus kita kuartal ini ada di 3 kota besar. Pastikan laporan siap sebelum jam makan siang. Semua orang mengangguk serempak. Baik Bu Olivia. Ketika ruangan kosong, ia bersandar di kursi kulitnya dan memandang keluar jendela kaca yang luas. Jakarta terbentang di bawahnya, berkilau seperti laut cahaya. Di balik bayangan gedung tinggi, ia bisa melihat area pasar tempat Ibu Asih dulu berdiri dengan senyum hangatnya. Olivia tersenyum pelan. Dia tahu, semua ini bermula dari satu kesempatan yang diberi oleh wanita sederhana itu. Dan dalam hatinya, ia berjanji, aku akan selalu jadi oase bagi mereka yang haus harapan. Pagi itu, sinar matahari menembus dinding kaca lantai 35 kantor OASE Kreatif, memantul di meja kayu solid tempat Olivia menandatangani berkas akuisisi terbarunya. Dina, asisten eksekutifnya yang setia, berdiri di sampingnya sambil memegang tablet. Semua proses sudah selesai, Bu, katanya pelan. Perusahaan target tidak punya posisi tawar. Utangnya menumpuk, semua asetnya dilelang bank. Kita mendapatkannya dengan harga sangat murah. Olivia mengangguk tanpa ekspresi. Ia menggeser layar tablet itu, membaca detail satu persatu. Daftar tanah, bangunan, mesin-mesin, hingga inventaris pabrik. Namun, ketika matanya sampai di halaman pertama, jarinya berhenti. Nama perusahaan itu membuat napasnya tertahan sesaat. PT Sandang Jaya Tekstil. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Sebuah nama yang dulu selalu membuatnya merasa kecil. Sebuah nama yang dulu diagungkan ayahnya sebagai simbol kehormatan keluarga. Sebuah nama yang kini menjadi miliknya. Jantung Olivia berdetak pelan, namun berat. Ia menutup tablet itu perlahan, lalu bersandar di kursinya. 5 tahun lalu, ia diusir karena dianggap tidak pantas mewarisi perusahaan keluarga. Kini, ia membelinya seharga kurang dari 10% dari nilai aslinya, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pemenang. Dina, katanya tenang, jadwalkan rapat dengan tim restrukturisasi sore ini. Kita akan likuidasi seluruh aset pabrik. Dina mengangguk, lalu hendak pergi, tapi Olivia menambahkan, kecuali satu. Gudang tua di bagian belakang, sisakan itu. Aku punya rencana lain. Saat pintu tertutup, Olivia berdiri di depan jendela besar kantornya. Di luar sana, langit Jakarta berwarna biru, pucat. Namun di matanya hanya ada bayangan masa lalu. Malam hujan, suara pintu ditutup. Tubuhnya gemetar di teras rumah. Semuanya berputar seperti film di benaknya. Ia menatap ke bawah kota dengan mata tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tawa puas. Hanya ketenangan seorang wanita yang telah menaklukkan badai. Dan di tempat lain, di rumah kontrakan kecil yang lembab di pinggiran kota, keluarga Subandi kini hidup dalam kehancuran total. Rumah mewah mereka sudah disita. Perusahaan kebanggaan ayahnya sudah bangkrut. Uban memenuhi rambut Pak Subandi. Tubuhnya kurus, duduk diam di teras seperti bayangan dirinya sendiri. Ibu Lastri kini sakit-sakitan, batuk terus-menerus, berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit dengan mata kosong. Dan Maudi, yang dulu dianggap masa depan keluarga, kini tak punya pekerjaan. Ia hanya duduk di ruang tamu, mengecat kuku dengan sisa cat murahan, mengeluh setiap kali ibunya batuk keras. Berisik sekali sih, Bu. Aku jadi nggak konsen, teriaknya. Ibu Lastri keluar kamar, wajahnya pucat. Kamu itu sudah setahun nganggur, kerjaannya cuma dandan. Cari kerja sana, bantu orang tuamu. Kerja apa? Aku lulusan luar negeri, Bu. Aku nggak mau kerja biasa-biasa. Lulusan luar negeri apanya? Balas Ibu Lastri dengan nada getir. Kamu dikeluarkan, Maudi. Pertengkaran itu menggema di rumah sempit itu, membuat ayah Subandi menutup wajahnya dengan tangan, tak sanggup mendengar lagi. Dalam keheningan yang pahit, Maudi tiba-tiba tersenyum sinis. Ia teringat sebuah percakapan di Mal tempo hari, tentang perusahaan bergengsi yang sedang naik daun dengan CEO muda dan sukses bernama Olivia. OASE Kreatif, gumamnya. Nama itu berputar di kepalanya seperti mantra. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menuntunnya ke panggung karma. Pagi itu, di kantor pusat OASE Kreatif, suasananya sibuk seperti biasa. Deru langkah para staf, dering telepon, dan suara keyboard yang berpacu dengan waktu. Olivia baru saja selesai memimpin rapat virtual dengan klien dari Singapura.
Wajahnya tenang, profesional, dan penuh wibawa. Ia menandatangani beberapa dokumen di meja kerjanya ketika interkom di sisi kanan berdering pelan. "Maaf Bu Olivia," suara lembut Dina terdengar dari speaker. "Ada sedikit situasi di lobi." Olivia mengerutkan kening. "Situasi seperti apa?" "Seorang wanita datang tanpa janji temu, Bu. Ia bersikeras ingin bertemu langsung dengan Anda. Dia bilang, dia mau melamar kerja." Olivia menatap layar monitornya, mencoba mengingat suara Dina yang terdengar sedikit ragu. "Namanya siapa?" hening sejenak. "Dia bilang namanya Maudy, Bu." Cangkir teh di tangan Olivia berhenti di udara. Nama itu 5 tahun tidak pernah diucapkan, namun kini terdengar begitu jelas, menusuk telinga seperti gema dari masa lalu. "Maudy," ulangnya pelan, hampir berbisik. Dina melanjutkan, "Dia cukup ribut, Bu. Menolak mengisi formulir tamu, katanya dia tidak seharusnya diperlakukan seperti pelamar biasa. Dia bilang, dia adik Ibu." Ruangan hening. Hanya terdengar dengung lembut dari pendingin ruangan. Olivia menatap pantulan wajahnya di layar monitor hitam. Seorang wanita berhijab rapi, bermata tenang, berwibawa, dan dingin. Ia bukan lagi gadis 20 tahun yang diusir malam-malam. Ia telah menjadi seseorang yang bahkan masa lalunya tak akan sanggup menyentuh. "Bu, perlu saya panggil keamanan untuk mengusirnya?" tanya Dina hati-hati. Olivia menarik napas panjang, lalu berkata tenang, "Tidak perlu keamanan, Dina. Suruh dia naik. Antar langsung ke ruangan saya." Lift meluncur cepat ke lantai 35. Di dalamnya, Maudy berdiri dengan wajah yang dibuat percaya diri. Mengenakan blazer lama yang disetrika rapi dan sepatu hak tinggi yang ujungnya sudah tergores. Ia menatap bayangannya di dinding cermin lift dan tersenyum puas. "Lihat saja, aku akan diterima kerja di sini. Aku pantas," gumamnya. Begitu pintu lift terbuka, hawa sejuk dan aroma kopi mahal langsung menyambutnya. Area resepsionis lantai eksekutif itu begitu mewah, lantai marmer, dinding kayu, dan cahaya lembut dari lampu gantung besar. Dina sudah menunggunya di depan. "Selamat pagi, Cik Maudy. Silakan lewat. Bu Olivia sudah menunggu Anda." Nada suaranya sopan, tapi dingin. Maudy berjalan melewati koridor panjang yang sunyi. Ia menatap sekeliling, kagum dengan kemewahan tempat itu. "Ini luar biasa," gumamnya kecil. "Kalau saja ayah dan ibu melihatnya." Dina berhenti di depan 2 pintu kayu besar dan membuka salah satunya. "Silakan masuk, Bu Olivia ada di dalam." Maudy melangkah masuk. Ruangan itu luas dan elegan. Dinding kaca besar menampilkan panorama kota dari ketinggian. Di tengah ruangan berdiri meja kerja besar dari kayu berwarna gelap. Kursi kulit tinggi di balik meja itu membelakanginya. Seseorang sedang duduk di sana, menatap keluar jendela. "Permisi," suara Maudy sedikit bergetar. "Saya Maudy, saya yang tadi di lobi, ingin bertemu." Kursi itu perlahan berputar, dan di sanalah dia, Olivia. Waktu seolah berhenti, Maudy membeku. Wajah di depannya adalah wajah yang sama, tapi berbeda. Tatapan mata itu tajam, dalam, dan penuh kekuasaan. Hijab krem membingkai wajah tenang itu, dan senyum tipis yang muncul bukan senyum kehangatan, melainkan senyum seorang ratu yang sedang menatap rakyat yang telah mengkhianatinya. "Kak Ovi?" Suara Maudy pecah. Dia melangkah setengah maju, setengah mundur, antara bingung dan kagum. "Ya Tuhan, aku nggak percaya. Ini semua punyamu?" Olivia hanya menatap tanpa menjawab. Matanya dingin, dalam, seperti laut tanpa dasar, dan di momen itulah takdir mulai menagih utang. Ruangan besar itu seolah menelan suara napas mereka berdua. Hanya terdengar dengung halus dari pendingin ruangan dan detak sepatu Maudy yang mendekat perlahan ke arah meja besar tempat Olivia duduk. "Wah, gila Kak Ovi." Maudy akhirnya bicara, mencoba tersenyum lebar untuk menutupi kegugupannya. "Aku nggak nyangka ini semua punyamu. Kamu hebat banget." Ia tertawa kecil, suara tawa yang terdengar terlalu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Olivia tetap diam. Ia hanya menatap adiknya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Blazer murahan, sepatu yang retak di ujung, tas tangan bermerek palsu yang dicengkeram terlalu erat. Tatapannya bukan tatapan kakak kepada adik. Itu tatapan seorang hakim kepada terdakwa. Merasa canggung, Maudy mengubah nada suaranya. "Begini Kak, sebenarnya aku datang bukan cuma mau ketemu. Aku butuh bantuanmu." Ia menarik napas, pura-pura merendah. "Lihat Kak, kondisi keluarga kita sekarang. Ayah bangkrut, ibu sakit-sakitan.
kita susah banget, Kak. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum manis. Tapi aku tahu, Tuhan itu baik. Dia kasih aku jalan buat ketemu kamu lagi. Olivia masih diam. Senyumnya datar, tak bergerak sedikit pun. Namun diamnya itu jauh lebih menusuk daripada 1000 kata. Makanya, Kak, lanjut Maudy dengan nada memohon yang dibuat-buat. Terima aku kerja di sini ya. Aku kan lulusan luar negeri. Aku bisa bantu perusahaanmu. Ia tertawa kecil, mencoba terlihat ringan. Kasih aku posisi manajer aja, Kak. Gampang kan buatmu? Suara langkah sepatu Olivia yang perlahan berdiri dari kursinya terdengar jelas. Ia berjalan pelan mengitari meja, mendekat, hingga kini jarak mereka hanya beberapa jengkal. Maudy menelan ludah, mencoba tersenyum walau matanya mulai gelisah. Olivia menatapnya tajam, lalu perlahan tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa yang dingin, pendek, dan menusuk seperti pisau. Tawa yang terdengar seperti ejekan terhadap seluruh keberadaan Maudy. Senyum Maudy langsung pudar. Ada apa, Kak? Kenapa ketawa? Tanyanya dengan nada menahan marah. Olivia menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Kamu lucu, Maudy." Nada suaranya begitu tenang, tapi setiap katanya terasa seperti cambuk. Maudy mulai kehilangan kesabarannya. Aku datang ke sini baik-baik, Kak. Aku ini adikmu, darah dagingmu. Ia menatap Olivia dengan mata membara. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Karena kamu sukses, kamu bisa lupa sama keluarga sendiri? Olivia menelengkan kepala sedikit, suaranya nyaris seperti bisikan. Kewajiban moral, ya? Kata itu membuat Maudy membeku. Nada suara Olivia berubah, masih lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat udara di ruangan itu mendadak dingin. Kamu bicara soal kewajiban moral, Maudy? Ia melangkah lebih dekat, matanya menatap lurus ke mata adiknya yang mulai gemetar. Di mana kewajiban moral ayah waktu mendorongku keluar rumah tanpa uang sepeser pun? Di mana kewajiban moral ibu waktu berteriak bahwa aku anak gagal yang tak pantas punya masa depan? Suara Olivia kini semakin pelan, tapi nadanya menusuk lebih dalam. Dan di mana kewajiban moralmu, Maudy? Saat kamu berdiri di jendela lantai 2, menatapku diusir malam itu sambil tersenyum. Wajah Maudy pucat, matanya berkedip cepat, berusaha menyangkal, tapi bibirnya bergetar. Aku nggak. Jangan berbohong, potong Olivia datar. Dan di mana kewajiban moralmu saat kamu melihatku di jalan, kotor, lapar, dan temanmu menyebutku bau? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tertawa. Air mata mulai menggenang di mata Maudy. Ia menunduk, bahunya bergetar. Olivia diam beberapa detik, lalu berkata tegas, "Kamu datang ke sini bukan untuk meminta maaf. Kamu datang untuk menuntut. Kamu datang ke rumah yang aku bangun dengan darah dan keringatku, dan kamu berpikir kamu bisa mengambil apa yang bukan hakmu. Lagi." Maudy terisak. "Kak, aku minta maaf." Olivia menatapnya datar. "Tidak, Maudy. Kamu minta maaf bukan karena kamu menyesal, tapi karena kamu butuh sesuatu." Ia kembali ke mejanya, menekan tombol intercom. "Iya, Bu Olivia," suara Dina terdengar. Olivia masih menatap Maudy, lalu menjawab pelan namun jelas. "Panggilkan 2 orang dari tim keamanan ke ruangan saya sekarang." Wajah Maudy langsung pucat pasi. "Apa? Kak, jangan." Suara Olivia tetap datar, tegas, dan tanpa emosi. "Aku hanya memenuhi kewajibanku, bukan sebagai kakak, tapi sebagai CEO." Langkah kaki berat terdengar di koridor. 2 pria berseragam keamanan muncul di pintu kantor besar itu, tegap, profesional, wajah mereka dingin seperti marmer. Maudy menoleh panik, matanya membulat ketakutan. Kak Ovi, tolong jangan!" Suaranya pecah. Dia berlari kecil ke arah meja besar itu, menunduk, sujud di lantai marmer yang mengilap. Air matanya menetes deras, membasahi ujung blazernya yang sudah lusuh. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku jahat dulu. Aku egois. Kumohon, jangan lakukan ini." Olivia tetap duduk di kursinya. Matanya menatap lurus tanpa ekspresi. Suara langkah 2 petugas keamanan kini berhenti di belakang Maudy, menunggu instruksi. Udara di ruangan itu menjadi begitu tegang, seolah waktu pun ikut menahan napas. Olivia berdiri perlahan. Ia berjalan mengitari meja besar itu dan berhenti tepat di depan Maudy yang berlutut. Tatapannya tenang, suaranya rendah, tapi setiap katanya menggema dengan kekuatan yang menekan dada. "Adikku," katanya pelan. Kata itu diucapkan bukan dengan kasih sayang, tapi dengan jarak sedingin es. "Adikku membiarkanku kelaparan.
Adikku menertawakan penderitaanku. Adikku berdiri di jendela ketika aku diusir malam itu. Maudie menangis keras, menunduk, kedua tangannya terentang memohon. Kak, aku nggak tahu. Aku cuma tidak tahu. Suara Olivia tiba-tiba meninggi, mengguncang udara ruangan itu. Kemarahan yang selama bertahun-tahun ia kubur, kini muncul. Tapi tidak dalam bentuk teriakan histeris, melainkan ketegasan dingin seorang ratu yang menegakkan keadilan. Kamu tahu, Maudie, lanjutnya pelan tapi tajam. Kamu tahu, dan kamu menikmati setiap detiknya. Olivia berdiri tegak kembali. Sekarang, kamu datang ke sini, bukan untuk bekerja. Kamu datang untuk mengemis belas kasihan. Maudie menggigil. Aku cuma butuh pekerjaan, Kak. Olivia menggeleng pelan. Kamu tidak butuh pekerjaan, kamu butuh sedekah, dan aku tidak memberi sedekah kepada benalu. Ia menoleh ke arah petugas keamanan yang masih berdiri menunggu. Tolong antar dia keluar dari gedung ini. Pastikan dia tidak pernah bisa melewati lobi OAC kreatif lagi. Selamanya. Baik, Bu, jawab salah satu petugas dengan nada tegas. Tangan kuat mereka mencengkeram lengan Maudie. Gadis itu berteriak, meronta, tapi tak bisa melepaskan diri. Jangan, Kak Ovi, ini aku Maudie, adikmu. Kumohon. Air matanya jatuh bertubi-tubi. Tapi Olivia hanya berdiri diam, menatap dari jauh tanpa satupun emosi tersisa di wajahnya. Aku tidak punya adik bernama Maudie. Kata-kata itu keluar perlahan, namun cukup keras untuk menembus dinding kaca dan menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Petugas keamanan menarik Maudie ke arah pintu. Tangisannya berubah menjadi jeritan, namun tak ada satupun yang datang menolong. Pintu kaca besar itu terbuka. Di baliknya, para karyawan yang sedang bekerja berhenti sejenak, menatap pemandangan itu dengan wajah terkejut. Mereka melihat seorang wanita muda berpenampilan berantakan diseret. Keluar ruangan CEO sambil menangis histeris. Beberapa berbisik, beberapa hanya diam. Bagi mereka, ini bukan drama keluarga. Ini hanya satu lagi pelanggaran disiplin yang diselesaikan secara profesional. Ketika pintu lift tertutup, jeritan Maudie masih terdengar samar. Kamu akan menyesal, Ovi. Tuhan akan mengutukmu. Tapi Olivia tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan jendela besar, memandang langit Jakarta yang mulai gelap, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan kemenangan, melainkan penutupan buku lama yang penuh luka. Lift terbuka di lantai dasar. Maudie diseret keluar ke lobi megah OASC Kreatif, di hadapan para tamu dan karyawan yang berlalu lalang. Tangisnya menggema, suaranya parau penuh kepanikan. Lepaskan aku adiknya, aku keluarganya, jeritnya. Para pengunjung berhenti sejenak, menatap dengan bingung. Petugas keamanan tidak bicara, mereka hanya melaksanakan tugasnya. Pintu kaca otomatis terbuka, dan dengan satu dorongan tegas, Maudie terhempas keluar ke trotoar panas di bawah terik matahari. Tubuhnya jatuh keras. Lututnya tergores aspal, darah merembes di kain celana. Tas tangannya terlempar, isinya berhamburan, bedak retak, lipstik patah, dan beberapa lembar uang ribuan yang kusut. Tangisnya pecah. Ia terduduk di pinggir jalan, terisak dengan suara yang parau. Bayangan gedung tinggi menjulang di belakangnya. Gedung milik kakaknya, wanita yang dulu dianggap tak berharga. Kini, dia diusir ke jalan yang sama seperti dulu. Olivia diusir 5 tahun silam. Hanya bedanya, Olivia diusir di malam yang dingin. Sementara, Maudie diusir di siang yang panas dan memalukan. Orang-orang menatap sekilas, lalu pergi. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang menolong. Maudie kini hanyalah pemandangan menyedihkan di kota yang kejam. Air matanya jatuh tanpa henti ketika pandangannya menangkap sesuatu di seberang jalan. Dua sosok yang ia kenal dengan sangat baik. Ayah Subandi dan Ibu Lastri. Mereka berdiri di bawah pohon kecil, menunggu dengan cemas. Kemeja ayahnya lusuh dan kebesaran di tubuh kurusnya. Ibu Lastri mengenakan kerudung pudar, wajahnya pucat dan batuk-batuk pelan. Begitu melihat Maudie terjatuh di trotoar, wajah keduanya berubah panik. Maudie, teriak Ibu Lastri dengan suara serak. Ia berlari menyeberangi jalan tanpa memedulikan klakson mobil yang nyaris menabraknya. Ayah Subandi menyusul dengan langkah gontai. Mereka berdua sampai di sisi jalan, berlutut di samping Maudie yang masih menangis. "Kenapa, Nak? Apa yang terjadi?" tanya ayahnya. Maudie menepis tangannya dengan kasar, histeris. "Ini semua salah. Kak, Ovi, dia yang melakukannya. Dia panggil keamanan, dia suruh mereka lempar aku keluar." Ibu Lastri terdiam, napasnya tersengal. "Olivia," bisiknya tak percaya.
Iya, Olivia. Kakak itu sekarang CEO besar. Gedung ini punyanya. Dia kaya raya, Bu. Tapi dia jahat, jahat. Ayah Subandi menatap gedung tinggi di belakang mereka dengan wajah kehilangan warna. Ia nyaris tak bisa bernapas. Anak yang dulu ia usir karena dianggap tak berguna, kini berdiri di puncak dunia yang tak bisa ia capai. Ibu Lastri menggenggam tangan suaminya kuat-kuat. Dia anak kita ya, kita harus bicara dengannya. Dia nggak boleh memperlakukan kita seperti ini. Wajahnya berkerut, antara ketakutan dan harapan palsu. Ia menarik tangan suaminya dan Maudi, memaksa mereka berjalan menuju lobi gedung OASE Kreatif. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, pintu kaca otomatis itu terbuka lagi. Dari dalam, dua pengawal berjas hitam muncul, membuka jalan bagi seorang wanita muda berhijab krem melangkah tenang dengan wibawa yang tak bisa disangkal. Olivia. Langkahnya mantap. Setiap tatapan mata di lobi mengikuti gerakannya. Di belakangnya, Dina membawa tablet dan dokumen, mengatur jadwal rapat berikutnya. Olivia tampak seperti seseorang dari dunia yang berbeda. Bersih, berwibawa, tak tersentuh. Ovi, nak, suara Ibu Lastri pecah di udara, mendadak menembus suasana hening di lobi itu. Ia berlari menghampiri, menembus batas keamanan, mencoba meraih tangan Olivia. Nak, maafkan ibu, kami salah, kami menyesal. Tolong bantu kami, nak. Air mata mengalir deras di pipinya. Ayah Subandi menyusul dari belakang, tubuhnya gemetar. Ovi, ayah, minta maaf, nak. Semua ini kesalahan ayah. Pengawal pribadi Olivia bergerak cepat, membentuk barikade halus di depan bos mereka. Mohon jangan sentuh, Bu, kata salah satu dengan sopan tapi tegas. Olivia berhenti melangkah. Dia menatap tiga orang itu, ayah, ibu, dan adik yang dulu menutup pintu di wajahnya. Dunia terasa diam. Ia pikir ia akan merasa marah atau puas atau bahkan sedih. Tapi ternyata yang ia rasakan hanyalah hampa. Wajah-wajah yang dulu tampak kejam kini hanya terlihat tua dan menyedihkan. Mereka bukan lagi monster di dalam ingatannya, melainkan bayangan dari masa lalu yang kehilangan maknanya. Dina menunduk pelan dan berkata lembut, Bu Olivia, mobilnya sudah siap. Olivia mengangguk. Tanpa menoleh lagi ke arah mereka, ia melangkah masuk ke mobil sedan hitam yang menunggunya di depan lobi. Pintu tertutup perlahan, kaca jendela gelap naik. Ibu Lastri berteriak sambil memukul kaca mobil itu dengan tangan lemah. Olivia, nak, jangan pergi, kami menyesal. Tapi mobil itu bergerak, meninggalkan mereka di trotoar, di bawah panas matahari dan tatapan orang-orang yang lewat. Maudi menendang ban belakang mobil yang menjauh, berteriak dengan suara parau. Kakak jahat, aku sumpahin kamu hancur. Namun, mobil hitam itu terus melaju, perlahan menghilang di tikungan jalan. Di trotoar yang sama tempat Olivia dulu berdiri 5 tahun lalu, kini berdiri 3 sosok yang hancur. Ayah, ibu, dan anak yang dulu menertawakan kejatuhan orang lain, kini merasakan pahitnya jatuh di tempat yang sama. Mobil hitam itu melaju pelan meninggalkan kerumunan, meninggalkan masa lalu yang kini hanya bayangan di kaca spion. Di dalam kabin yang tenang, Olivia duduk bersandar, menatap lurus ke depan. Tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai yang tenang. Dina, sang asisten eksekutif, duduk di samping, tak berani bicara selama beberapa menit. Namun akhirnya, dengan hati-hati, ia membuka percakapan. Bu Olivia, katanya pelan, bagaimana dengan aset terakhir yang ibu sisakan dari PT Sandang Jaya Tekstil? Gudang tua di belakang pabrik itu. Tim masih menunggu instruksi. Olivia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu, dengan suara lembut namun mantap, ia berkata, batalkan rencana likuidasi. Aku tahu apa yang harus dilakukan dengan gudang itu. Dina menatapnya penuh tanya. Olivia melanjutkan, hubungi arsitek terbaik kita. Aku ingin tempat itu direnovasi total, bukan jadi kantor, tapi jadi rumah singgah asi bunda. Nada suaranya menghangat untuk pertama kalinya hari itu. Dina tersenyum kecil, mulai mengerti. Asih bunda, untuk menghormati ibu Asih, Olivia mengangguk pelan. Ya, wanita itu menyelamatkanku dari kehancuran. Tanpa dia, aku mungkin takkan pernah bangkit. Mobil berhenti di lampu merah. Cahaya jingga sore menembus kaca, menerangi wajah Olivia. Rumah singgah itu akan punya 3 fungsi, lanjutnya pelan. Pertama, dapur umum, menyediakan makanan gratis bagi siapapun yang kelaparan. Kedua, pusat pelatihan gratis, menjahit, memasak, coding, desain,
apapun yang bisa mengubah hidup orang. Dan ketiga, tempat aman untuk mereka yang diusir dari rumah. Terutama perempuan. Dina menatap bosnya dengan mata yang berkaca-kaca. Itu ide yang luar biasa, Bu. Luar biasa. Olivia tersenyum tipis. Dan satu lagi, Dina. Seluruh hasil penjualan mesin dan aset pabrik PT Sandang Jaya yang kita likuidasi, pindahkan semuanya ke dana abadi untuk membiayai operasional rumah itu. Selamanya. Mobil kembali melaju. Olivia menatap keluar jendela, ke langit sore yang mulai berwarna keemasan. Ia teringat malam hujan 5 tahun lalu. Malam saat pintu rumah ditutup di wajahnya. Malam saat ia kehilangan segalanya. Kini, di dalam mobil yang meluncur melewati jalanan yang dulu ia lalui tanpa alas kaki, ia menyadari satu hal. Ia telah menutup pintu masa lalunya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan harapan bagi mereka yang tak punya tempat pulang. Senyum lembut muncul di wajahnya. Senyum yang bukan lagi milik gadis yang disakiti, melainkan milik seorang wanita yang telah memaafkan dunia. Dan sementara matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota, sebuah bab baru dimulai. Di tempat yang dulunya simbol penghinaan, akan berdiri rumah singgah asih bunda, tempat orang-orang terluka bisa menemukan arti dari kata pulang.